Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fajri Ramadan nomor 14. Teman Saya saya yaitu Septian Prayoga nomor absen 18. akan memberikan materi seputar siklus hidrologi. Ikut materinya. Lanjut. Pokok pikiran. Di sini ada yaitu satu pengertian, 2 proses terjadinya hidrologi, 3 persediaan air di bumi, dan 4 macam-macam siklus hidrologi. Pengertian. Siklus hidrologi bisa disebut sebagai siklus air karena kata hidrologi memiliki makna yang sama dengan air. Perbedaannya sendiri hanya terletak pada kata. Siklus air sendiri merupakan suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan. Jadi siklus hidrologi adalah sebagai proses air yang berasal dari atmosfer akan kembali lagi ke atmosfer, dan demikian siklus ini terus berjalan seterusnya. Siklus air sendiri merupakan salah satu siklus kimia yang terjadi di bumi dengan tujuan mempertahankan jumlah dan ketersediaan air. Lanjut. Berikut adalah contoh gambar siklus. Selanjutnya proses terjadinya hidrologi, yaitu yang pertama evaporasi, 2 transpirasi, 3 evapotranspirasi, 4 sublimasi, 5 kondensasi, 6 adveksi, 7 presipitasi, 8 runoff, 9 infiltrasi. Berikut pengertiannya. Evaporasi. Siklus hidrologi diawali oleh terjadinya penguapan evaporasi air yang ada di permukaan bumi. Air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, bendungan, atau waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah. Penguapan semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air yang sehingga memungkinkan dia untuk naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, misalnya saat musim kemarau, jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi juga akan semakin besar. Lanjut. Berikut contoh gambar proses terjadinya evaporasi. Lanjut. Septian, lanjut. Dilanjutkan oleh Septian. Ya, baik. Untuk pengertian transpirasi. Penguapan air di permukaan bumi bukan hanya terjadi di badan air dan tanah. Penguapan air juga dapat berlangsung di jaringan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Pengucapan semacam ini dikenal dengan istilah transpirasi. Sama seperti evaporasi, transpirasi juga mengubah air yang berwujud cair dalam jaringan makhluk hidup dengan menjadi uap air dan membawanya naik ke atas menuju atmosfer. Akan tetapi jumlah air yang menjadi uap melalui proses transpirasi umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah uap air yang dihasilkan melalui proses evaporasi. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penguapan air keseluruhan yang terjadi di seluruh permukaan bumi, baik yang terjadi pada badan air dan tanah, maupun pada jaringan makhluk hidup. Evapotranspirasi merupakan gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Dalam siklus hidrologi, laju evapotranspirasi ini sangat mempengaruhi jumlah uap air yang
angkut ke atas permukaan atmosfer. Sublimasi. Sublimasi adalah proses perubahan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Meskipun meski sedikit, sublimasi juga tetap berkontribusi terhadap jumlah uap air yang terangkut ke atas atmosfer bumi melalui siklus hidrologi panjang. Akan tetapi dibandingkan melalui proses penguapan, proses sublimasi dikatakan berjalan sangat lambat. Kondensasi. Ketika uap air dihasilkan melalui proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan proses sublimasi, naik hingga mencapai suatu titik ketinggian tertentu. Uap air tersebut akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil melalui proses kondensasi. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang bergabung, awan akan terbentuk juga akan semakin tebal dan hitam. Selanjutnya disambung oleh Muhammad Fajri. Selanjutnya yaitu adveksi. Awan yang terbentuk dari proses kondensi selanjutnya akan mengalami adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Adveksi memungkinkan awan akan menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju atmosfer daratan. Perlu diketahui bahwa tahapan adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Lanjut. Prosepitasi. Presipitasi. Awan yang mengalami adveksi selanjutnya akan mengalami proses presipitasi. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah kemudian terjadi butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Apabila suhu udara di sekitar awan terlalu rendah sehingga berkisar di bawah 0 derajat Celcius, presipitasi memungkinkan terjadinya hujan salju. Awan yang mengandung banyak air akan turun ke litosfer dalam bentuk butiran salju tipis seperti yang dapat kita temui di daerah beriklim subtropis. Selanjutnya, runoff. Setelah presipitasi terjadi sehingga air hujan jatuh ke permukaan bumi, proses runoff pun terjadi. Runoff atau limpasan adalah suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air tersebut misalnya terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara laut, hingga samudra. Dalam proses ini yang telah melalui siklus hidrologi akan kembali menuju lapisan hidrosfer. Selanjutnya, infiltrasi. Tidak semua air hujan yang terbentuk setelah proses presipitasi akan mengalir di permukaan bumi melalui proses runoff. Sebagian kecil diantaranya akan bergerak ke dalam pori-pori tanah, merembes dan terakumulasi menjadi air tanah. Proses pergerakan air ke dalam pori tanah ini disebut proses infiltrasi. Proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah kembali ke laut. Nah, setelah melalui proses runoff dan infiltrasi, air yang telah mengalami siklus hidrologi tersebut akan kembali berkumpul di lautan. Air tersebut secara berangsur-angsur akan kembali mengalami siklus hidrologi selanjutnya dengan diawali oleh proses evaporasi. Lanjut. Persediaan air di bumi. Merangkum laman Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, US Geology Survey, jumlah air di bumi digambarkan dengan model bola dan memiliki volume sekitar 3.302.500.000 rupiah mil kubik atau 1,386 juta kilometer kubik. Keberadaan air di bumi tidak pernah diam.
bekas siklus air, persediaan air di bumi terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sebagian besar air di permukaan bumi lebih dari 96% adalah air asin di lautan. Sumber daya air tawar seperti air yang jatuh dari langit dan mengalir ke sungai, sungai, danau, dan air tanah menyediakan air yang dibutuhkan manusia setiap hari untuk hidup. Berikutnya macam-macam siklus hidrologi. Berdasarkan panjang pendeknya proses yang dialami, siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Jadi yang pertama siklus hidrologi pendek, dua siklus hidrologi sedang, dan yang ketiga siklus hidrologi panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Septian. Ya, baik. Untuk siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak melalui proses adveksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan menjadi hujan di daerah sekitar laut. Berikut penjelasan singkat dari siklus hidrologi pendek. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses adveksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Berikut penjelasan singkat dari siklus hidrologi sedang ini. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah berikim subtropis atau daerah pegunungan. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung berubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk gletser. Berikut penjelasan singkat dari siklus hidrologi panjang ini. Air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat uap, adanya panas matahari. Uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Awan mengalami proses adveksi dan bergerak ke daratan. Awan mengalami presipitasi dan turun sebagai salju. Salju terakumulasi menjadi glister. Glister mencair karena pengaruh suhu udara dan membentuk aliran sungai. Air yang berasal dari glister mengalir di sungai menuju laut kembali. Sekian dari kami. Dari kelompok kami apabila banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.